Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hidayati, peserta Sar CPNS 2021 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 22, Kelompok 1, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan Learning Journal Etika Publik. Pokok pikiran, pengertian kode etik. Menurut Rick Cocker, mendefinisikan etika sebagai tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Dengan demikian, etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. 12. Kode etik dan kode perilaku ASN. 1. Melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. 3. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. 15 nilai-nilai dasar etika publik. 1. Memegang teguh ideologi Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. 3. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. 4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 6. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 11. Mengutamakan kepemimpinan, berkualitas tinggi. 12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan 15. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yakni pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, sisi dimensi reflektif, etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi, kemudian modalitas etika menjabatani antara norma moral dan tindakan faktual. 3 dimensi etika publik adalah: yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Kita sebagai calon ASN wajib mengaktualisasikan etika publik karena pada dasarnya fungsi ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa.
Tugas seorang ASN adalah melayani masyarakat sesuai etika publik yang ada. Etika publik memberikan aturan atau standar pelayanan yang sesuai dengan norma yang berlaku. Bagaimana ASN bertanggung jawab terhadap tugas dan jabatannya yang diemban dalam melayani masyarakat. Adanya kode etik bagi ASN diharapkan dapat merubah pola pikir dan perilaku pejabat publik dari penguasa menjadi pelayan, dari wewenang menjadi perenan, dan menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Kode etik dan kode perilaku ASN diatur dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 5. Nilai-nilai etika harus selalu melekat baik sebagai ASN maupun sebagai anggota masyarakat. Setiap aktivitas baik sebagai ASN maupun masyarakat biasa harus selalu menerapkan nilai-nilai etika dan berhati-hati aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika yang harus selalu dijunjung dan ditegakkan. Etika publik menekankan akuntabilitas, transparansi, dan netralitas para ASN untuk mencapai pelayanan publik yang berkualitas, relevan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Seorang ASN diharapkan memiliki kekuatan integritas moral publik. Secara singkat, pelayanan publik itu dituntut memiliki karakter-karakter moral publik seperti kejujuran, tanggung jawab, ketulusan, dan melayani. Penerapan. Penerapan etika publik sebagai seorang guru, guru memiliki tugas di sekolah yakni pendidikan dan pengajaran. Adapun penerapan etika publik yang dapat diterapkan sebagai guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal pelaksanaan kode etik ASN pada sekolah, guru harus mengikuti aturan yang berlaku seperti dengan rutin melakukan presensi, hadir tepat waktu atau lebih awal sebelum jam pembelajaran misalnya 10 atau sampai 15 menit sebelum pembelajaran dimulai dan melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan durasi waktu yang telah ditetapkan. Kedua, dalam proses pendidikan dan pengajaran, guru harus memperlakukan siswa dengan baik dalam proses belajar mengajar karena kecerdasan dan kemampuan setiap siswa berbeda-beda. Maka ketika melaksanakan pembelajaran di kelas, tidak semua siswa secara langsung paham mengenai topik bahasan yang dijelaskan. Oleh karena itu, tugas guru adalah menjelaskan kembali materi yang telah diajarkan secara berulang dengan sabar. Bila perlu, diberikan pendalaman materi khusus siswa yang memerlukan perhatian lebih. Sebagai guru, harus menanyakan bagian mana yang belum dimengerti, kemudian menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Kemudian guru membangun komunikasi yang baik dan efektif dengan siswa, rekan sejawat, dan masyarakat. Etika berkomunikasi yang dibangun tidak memandang siapa yang diajak berkomunikasi. Guru melayani setiap pertanyaan siswa dengan sikap hormat, sopan, tanpa tekanan, ramah, dan menghargai layaknya customer yang harus diberikan pelayanan terbaik. Dalam hal ini, guru harus bertindak sebagai pelayan dengan tetap mematuhi aturan dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh unit kerja. Tentunya, guru harus menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan tertentu, seperti kerahasiaan soal ujian agar tidak bocor, agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang terakhir, guru memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada siswa yang memerlukan informasi terkait pembelajaran di sekolah dan lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.